fokusnya di dalam pertemanan apapun itu adalah learning mode. Saya sebutnya learning mode. Saya sarankan mode dalam membangun networking itu, terutama bagi orang yang rasa percaya dirinya rendah loh ya. Yang terutama yang merasa cemasan, nggak bisa ngomong. Modenya itu adalah belajar. Ternyata banyak juga nih Pak Hing yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan teman baru. Kita breakdown satu-satu ya Pak Hing ya. Oke, kalau Ya, saya Pak Hing cukup minder ya, apalagi ketika ingin mendapatkan teman baru dengan status sosial lebih tinggi dari saya. Takutnya ngobrolnya nggak nyambung nanti ke belakang. Oke, mungkin boleh diresponi dulu Pak Hing. Masalah ya. ini juga sering kita rasakan ya. Gini, ini sebenarnya saya mau masuk yang keempat Oh, langsung. langsung deh kalau gitu Pak Hing boleh. Ini menjawab sih, Oke, yes. menjawab. Kita minder kenapa? Kita minder karena mungkin begini, kita minder karena melihatnya misalnya satu sosialnya tinggi. Mhm. Lebih sering lagi saya temukan ini, kita menjadi grogi karena kita sendiri punya maksud tertentu dengan pertemanan ini. Kita jadi punya beban gitu loh. Misalnya contoh, ada orang tertentu yang sales. Ya. Sales ingin bangun network karena ujung-ujungnya dia mau jualan kan misalnya. Mhm. Dan ini memberikan perasaan grogi tadi, nggak tenang gitu loh. Karena dia memang ingin jualan. Nah, karena itu tips saya keempat begini, tips saya keempat. Ya, tadi saya sudah bilang yang ketiga itu kan adalah deliver manfaat, Mhm. deliver value. Ya, setiap kali interaksi deliver value. Dan yang keempat, ini fokusnya di dalam pertemanan apapun itu adalah learning mode. Saya sebutnya learning mode. Saya Oke. barusan bicara kemarin dengan para apa ya? Saya sebut para pebisnis investor yang luar biasa di Pulau Batam. Barusan saya balik soalnya. Nah, Mhm. saya sarankan mode dalam membangun networking itu, terutama bagi orang yang rasa percaya dirinya rendah loh ya, yang terutama yang merasa cemasan, nggak bisa ngomong. Modenya itu adalah belajar, learning. Jadi kalau saya lihat status sosialnya lebih tinggi, prestasinya lebih tinggi, Audrey, nggak jadi masalah orang saya modenya belajar, pengen tahu Mhm. kan gitu loh. Saya malah ingin tanya tips sukses dari mereka. Dan saya punya good news buat semuanya kalau belum sadar sih. Oke. Manusia itu senang banget ngajarin orang lain. Senang. Yes. Jadi kalau kita nanya, wah dengan senang hati, apa rasa suksesnya seorang Ibu Audrey? Wah dalam hal ini ya, mulai cerita. Modenya belajar, itu yang tips saya nomor 4. Pakai mode belajar sesuatu. Curious, modenya curiosity. Jadi mode belajar ini mempermudah kita banyak nanya. Jadi kita menjadi tidak terbeban seolah kita harus banyak ngomong. Kita jadi banyak nanya mengenai orang itu. Ya kan kita ingin tahu, kita jadi ingin belajar. Ya kan, jadi modenya adalah mode belajar. Itu tips saya nomor 4. Dalam setiap pertemanan modenya belajar. Itu aja. Dan orang paling, soalnya orang nggak mau senang sama, kalau baru, apalagi baru mulai bergaul. Orangnya banyak ngomong. Aduh, banyak ngomong itu. Kita langsung menjauh itu, Audrey. Mhm. Kita lebih senang orang yang memang pengen tahu mengenai kita. Genuinely ingin belajar dari kita. Kita senang loh itu. Nah, jadi jadilah orang yang memang ingin belajar dari orang lain. Itu aja. Oke, learning Heeh. mode ya. Jadi kalau Learn. salah pun ya it's okay karena kita belajar. Kita tidak punya beban loh. Iya, Kita iya. approach mereka, kita bukan orang so tahu, kita justru ingin tahu. Mhm. Ya kan kita jadi ingin tahu. Kita lagi lihat misalnya, let's say kita lagi, saya ini, saya nggak tahu ada beberapa yang nge-gym bareng sama saya. Mhm. Saya kalau misalnya ketemu orang di gym, saya Oke. mau bangun pertemanan, gampang. Kalau saya lihat usianya memang sedikit lebih muda dari saya dan saya lihat staminanya luar biasa, saya akan ngobrol. Buset, staminanya amazing saya bilang. Rahasianya apa ya? Mhm, mhm. Itu aja. Oke. Mode learningnya ini loh, bukan mode kita lebih hebat, bukan itu. Modenya kita pengen tahu. Wow, saya bilang begitu. Dan itu aja. Jadi modenya pengen tahu mengenai mereka. Itu mengurangi tadi beban-beban dalam diri kita dalam bentuk apapun. Gitu loh. Mode belajar soalnya. Oke, itu dia. Semangat untuk membangun network baru pastinya. Oke, selanjutnya kita beralih lagi nih. Ketakutan saya ketika berkenalan dengan orang baru, saya takut overlap karena saya suka ngomong banget di Pahing. Takut nanti justru kayak SKSD gitu ya. Nah, Heeh. kira-kira ada nggak sih Pahing tips batasan-batasan ya? Batasan apa yang mungkin harus kita tahu gitu supaya kita nggak terlihat SKSD ketika mungkin pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan Pak Heng. Oke, nah
Tadi dia bilang takut crossover, takut apa? Overlap. Overlap mungkin takut terlalu mendobrak boundaries ya, ataupun terlalu Oh, SD banget gitu, Pahing. gini aja, gini. Tadi saya bilang, nah kalau mode kita yang keempat ini juga membantu berarti. Mhm. Nah, karena gini, kalau kita dalam mode yang keempat belajar, berarti kita lebih banyak ngerem. Kita Oke. ngerem, dan kita soalnya banyak bertanya, bukan banyak ngomong. Mhm, mhm. Kita banyak bertanya, dan kalau kita banyak bertanya tidak akan takut sama sekali overlap dalam hal apapun. Ya kan? Boundaries itu biasanya kalau ada orang tertentu yang akan menjawabnya begini, mohon maaf Audrey, kalau hal itu saya nggak terlalu nyaman membahas sih. Hmm, Nah, berarti dia sudah pasang itu tembok itu. tembok ya. Untuk Heeh. untuk yang itu jangan sentuh ya. Nah, itu aja. Ya kan ada saya juga sama kok. Misalnya ada orang yang mau nanyakan kepada saya sesuatu, pengen tahu, saya akan jawab, mohon maaf untuk yang itu saya tidak nyaman membahasnya gitu. Nah, Hmm, itu aja. Nah, itu ada boundaries yang memang diciptakan oleh orangnya. It's fine. Kita nanya hal yang lain aja. Jadi mungkin untuk orang-orang termasuk yang banyak ngomong, aha. ya kan ada yang banyak ngomong di antara Oh, kita ini. benar. Wah, begitu gitu. Oh, cuy, 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 cuy. Wah, gitu. Nah, ada orang yang seneng karena banyak banyak omongnya itu ada dua tipe loh, Dri. Banyak omong. Satu banyak omong karena dia rame. Oke. Rame. Rame itu polos dan lugu. Mhm. Saya ketemu beberapa orang itu bisa menyenangkan loh. Ya. Banyak ngomong itu karena lugu dan Mhm. jadinya lucu. Bagi orang yang dengar tuh jadinya lucu gitu loh. Karena Ya. ini polos. Mhm. Nah, tapi banyak ngomong yang kedua, belagu dan pamer. Ya. Wah, itu nyebelin. Banget rasanya tuh pengen cepet-cepet keluar dari conversation Betul, ini. betul. Kadang-kadang sambil dengerin kita sambil lihat jam nih. Aduh, Aha. alasannya apa ya? Udah kode-kode gitu ya, Pahing ya, untuk Alasannya menyelesaikan apa nih? perbincangan. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya kita terbiasa ngomongnya rame, karena kita lugu ceplas-ceplos, ya kan? Itu nggak apa-apa. Itu bisa jadi menyenangkan karena keluguan kita tuh bagi yang lain lucu. Mhm. Tetapi kalau sudah ramenya itu kita kebanyakan ngomong, pamer mengenai diri kita sendiri, oh celaka. Itu tidak, sangat-sangat tidak direkomend. Dan itu mungkin ada resiko tadi, overlap tadi. Ya Mhm. kan kita terlalu pamerin diri soalnya. Oke. Kalau saya takut sih, karena grogi juga, kadang, susah memulai perbincangan di pertemuan pertama. Tapi tadi menarik nih ya, seperti yang ditanyakan, di pertanyaan sebelumnya. Gimana nih Hmm. Pak Hing, cara meminta maaf ketika mungkin kita overlap gitu ya, menyinggung sesuatu yang tidak ingin dibahas, supaya Oh, ke belakang perbincangan atau pertemanan kita juga jadi tetap asik gitu, Pak Hing? saya sorry aja. Oke. Saya sorry aja. Maaf. Sorry. Saya nggak nyangka itu membuat ibu nggak nyaman. Sorry banget. Begitu aja. Dan ini kadang-kadang dari approach-nya kita yang tadi saya bilang natural, Mhm. ekspresif, ya kan. Perasaan bersalah kita itu saja kadang-kadang sudah cukup dengan permintaan maaf sih nggak apa-apa Ya. gitu loh. Nah kalau dulu saya pernah bicara di sini kalau nggak salah juga di salah satu Smart NLP Tapi bahwa kalau kita melakukan sebuah kesalahan, satu kesalahan kita itu bagus kalau kita bisa recovery dalam tiga tindakan atau tiga tiga hal. mhm, Jadi kalau misalnya satu salah ngomong, coba deh bikin tiga pertanyaan atau tiga interaksi percakapan yang menyenangkan bagi dia. Itu dia akan bisa lupakan, gitu ya. Jadi recovery. Kalau dan ingat, say sorry. ya. Minta maaf aja kalau tadi ada yang tidak terlalu buat nyaman buat dia jawab gitu aja. Dan saya tidak melihat orang-orang tertentu yang misalnya kita kontribusi manfaat, terus kita banyak nanya, dibilang sok kenal itu saya tidak melihat ke sana sih. Mhm. Kecuali kita masa sok tahu mengenai kehidupannya gitu loh. Nah, Ya heeh. kita masa sok tahu gitu. Kamu kan orangnya, pasti kamu begini kan, pasti kamu begitu kan. Iya, deh, itu baru SKSD. Udah judging aja. Siapa lo? Siapa lo? Iya iya, Oh, itu ibu yang di properti ya? Ibu kan pasti orangnya begini kan? Pasti begini kan? Pasti begini. ah, Iya, siapa lo? Nah, itu kadang-kadang kita sok tahu. Kita sok tahu, sok ngejudge. Nah, itu SKSD. oke. Jadi, ya balik lagi untuk menerapkan mode learning ya, supaya tidak terulang Model learning. SD. Is the Oke. best. Nah, jadi biarpun bagaimana nih, kita masuk makhluk sosial, ya kan, untuk mengembangkan apa ya kehidupan kebahagiaan kita, mengembangkan profesi, bisnis, karir, ya relationship, happiness. Orang lain di sekitar kita juga tetap kita butuh sih, tetap kita butuh. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa kita butuh teman baru, it's fine, ya dan jaringan baru.
Ya, dan kita semua butuh teknik, apalagi kalau ketemu langsung ya. Dan saya lebih menyarankan memang kalau memang ingin dapat teman yang real friend adalah ketemu langsung, bukan cuma sekedar online sih. Dan tips-tipsnya tadi yang saya bagikan adalah kedekatan fakok, artinya kita bisa lihat dia dalam jarak yang dekat, dia bisa lihat kita dalam jarak yang dekat. Dan tips yang kedua tadi, lebih rutin lebih bagus untuk membuat itu kebiasaan habit, sehingga kita lebih familiar dan tidak terlalu defensif, itu highly recommend. Dan salah satu yang saya dari pengalaman pribadi plus networker yang jago-jago di luar sana yang saya anggap panutan dan mentor-mentor saya, yang paling mereka andalkan adalah di setiap interaksi mereka berusaha memberi manfaat. Memberi manfaat kepada siapapun itu mempermudah orang untuk membangun relationship dengan mereka tentu saja, ya. Dan kita senang banget kalau orang lain nanya mengenai kita. Kita senang banget kalau orang lain tertarik dengan dunianya kita. Nah, karena itu kalau misalnya kita ingin bangun pertemanan dengan siapapun, jadilah murid sebentar. Learning mode itu bagus banget. Ya, banyak bertanya bukan banyak ngomong. Yes, jadi Itu banyak mudah-mudahan. bertanya, bukan banyak ngomong dan Ya, yuk sama-sama kita bangun hubungan-hubungan yang sehat ya dengan teman-teman yang baru karena seperti yang saya katakan sebelumnya, amin. kadang teman-teman baru ini bisa membawa rezeki-rezeki baru juga untuk kita. So, semangat untuk membangun Amin. relasi, yes, dan juga pastinya membangun pertemanan yang baik ya.